Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah tempat penyimpanan minyak meledak di Palembang, Sumatera Selatan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah puluhan mobil damkar diturunkan. 9 rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan tadi pagi ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal ledakan drone minyak di salah satu rumah warga karena sesaat sebelum kebakaran, warga mendengar suara ledakan. Sedikitnya 11 mobil pemadam kebakaran dari kota Palembang dan Ogan Ilir diterjunkan untuk memadamkan api. Seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh 3 remaja putri. Video penganiayaan yang direkam rekan pelaku viral di media sosial. Inilah video amatir saat seorang siswi SMP berinisial NA yang dianiaya oleh 3 remaja putri yang merupakan teman bermain korban. Aksi penganiayaan ini terjadi di Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menganiaya korban hanya karena tidak terima dengan ucapan korban yang mengejek pelaku. Pelaku yang sakit hati kemudian mengajak korban ke tempat kejadian perkara. Saat korban tiba di lokasi, ia langsung dikeroyok dan dianiaya oleh 3 remaja putri. Aksi penganiayaan ini bahkan direkam oleh rekan pelaku. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah. Mengetahui video penganiayaan dari tetangganya, nenek korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Dia tidak dong. Iya dong ngomong takut. Dia takut, dah ngomong sama kamu. Tidak. Oleh karena diancam dari Randa. Diancamnya? Iya. Kita tahu dari mana itu, Bu? Tahu tetangga nyingok di HP. Oh, tetangga nunjuk ke video itu. Iya, diviralkannya. Kau tahu tak sini nyingok nah cocok kau nah disisa di Randa nya. Sudah biarlah aja aku. Nah, kau nyingok bae budak ini saror kau aja nyo. Sudah kedodok bae aku lemes. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan DKI serta perwakilan orang tua murid untuk mencari solusi terkait polemik pembatasan usia sebagai syarat penerimaan peserta didik baru. Sejumlah orang tua murid mempertanyakan kebijakan prioritas usia sebagai syarat PPDB yang dinilai memberatkan. Merujuk pada petunjuk teknis PPDB 2020 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, urutan pertimbangan seleksi jalur zonasi dan afirmasi adalah dari usia tertua hingga termuda, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar dinilai memberatkan orang tua. Sementara anggota DPRD mempertanyakan dasar aturan Dinas Pendidikan untuk menentukan syarat zonasi, mengingat dalam Permendikbud justru menyebut seleksi PPDB SMP dan SMA memprioritaskan jarak terdekat baru usia. Sekarang yang jadi problematika adalah yang zonasi. Gimana kalau sesuaiin aja sama temanya? Kalau temanya zonasi, juknis penerimaan siswanya diukurnya dari zonasinya, dari jaraknya. Calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri akibat syarat PPDB harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Hal inilah yang memberatkan orang tua dari sisi ekonomi. Melihat anak saya setiap hari sedih, menangis karena mereka belajar terus. Begitu hasilnya tidak digunakan kan, nilai disaingkan dengan usia. Yang dapat KJP pun yang ikut jalur afirmasi kemarin, mereka tidak lolos karena usianya lebih muda. Apakah dengan zonasi mereka juga akan lolos? Sebagian besar orang tua murid berharap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Pasal 25 Ayat 1 mengenai sistem zonasi menjadi acuan PPDB. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.